Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Johannes Lee dan kali ini kita akan bahas mengenai boncos itu pasti ya. Nah, kalau boncos itu pasti ngapain kita ngiklan, benar ya? Nah, tapi tunggu dulu teman-teman ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai boncos-boncos ini, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin teman-teman klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya saya tambah semangat untuk sharing-sharing ilmu kepada teman-teman semua. Di dunia periklanan, boncos itu pasti. Yang tidak pasti adalah hasil penjualan dari iklan ya. Tapi sebelum saya bahas, saya ingin teman-teman mengerti dulu apa arti boncos itu. B-O-N-C-O-S, boncos ya. Boncos adalah tidak mendapatkan hasil dari biaya yang kita keluarkan ya. Jadi boncos itu adalah tidak mendapatkan hasil dari biaya yang kita keluarkan ya, alias rugi katanya seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat lagi kalau iklan ini kita bisa bagi dua hasilnya ya, atau bukan hasilnya, apa yang kita dapat lah ya. Nah, yang pertama adalah nol atau nihil ya, yang biasa kalau di dunia periklanan artinya kita boncos ya, sering dianggap boncos, nol atau nihil, sudah saya iklan tapi saya tidak mendapatkan penjualan dan sebagainya ya. Jadi dianggap sebagai nol atau nihil atau boncos ya. Lalu yang kedua adalah sales atau penjualan. Ini yang diharapkan ke semua orang, yaitu pada saat kita beriklan kita mendapatkan penjualan, mendapatkan sales yang bagus, yang menguntungkan ya, dan sebagainya, dan omset kita naik drastis ya, seperti itulah ya. Jadi itu yang diharapkan semua orang ya. Jadi itu ada dua. Nah, kalau teman-teman balik lagi ke nol ya, nol itu atau nihil yang katanya tidak mendapatkan hasil, ya sebenarnya tidak sepenuhnya tidak mendapatkan hasil ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nol atau nihil pada saat kita beriklan, kita sebenarnya sedang membeli data. Yaitu pada saat kita ngiklan, kita mendapatkan data seperti data trafficnya, ya data CTR-nya ya, persentase klik ya, atau data konversinya, walaupun itu kecil ya, walaupun tidak menutupi biaya iklan ya, tapi itu adalah data yang kita kumpulkan ya. Lalu yang kedua adalah penjualan ya, kayak seperti tadi kita bilang ya, kalau kita ngiklan kita mendapatkan penjualan. Nah, seperti itu. Tapi ya, kalau teman-teman tujuannya adalah untuk mendapatkan penjualan ya, teman-teman harus melewati tahap boncos ya. Kok bisa ya tahap boncos ya? Itu teman-teman harus melewati tahap-tahap membeli data dulu yang seperti kita bahas tadi ya, nol atau nihil ya. Setelah itu teman-teman harus bisa mengevaluasinya, mengoptimasinya ya, supaya teman-teman mendapatkan winning product yang diiklankan dan yang menguntungkan untuk teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tujuannya untuk mendapatkan sales atau penjualan, untuk naikin omset dari iklan ya, sudah pasti teman-teman pada tahap awal harus melewati tahap boncos, yaitu tahap beli data dulu. Ya, setelah teman-teman beli data, barulah teman-teman mengoptimasinya iklan tersebut supaya terjadi penjualan dan juga supaya terjadi penjualan yang menguntungkan ya, winning iklan. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau tujuan teman-teman adalah untuk membeli traffic, brand awareness ya, brand awareness atau beli data, itu tidak boncos ya teman-teman ya. Nah, ya itu tidak boncos karena tujuan teman-teman hasil akhirnya adalah membeli traffic, brand awareness, dan juga beli data ya, seperti itulah ya. Jadi itu adalah hasilnya. Tadi kita baca ya, boncos itu adalah tidak mendapatkan hasil dari biaya yang kita keluarkan. Walaupun itu hasilnya bukan sekedar omset penjualan ya, bukan uang ya, tapi teman-teman sedang mendapatkan hasil, yaitu hasil data. Itu tidak boncos teman-teman. Cuman ya problemnya adalah kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara kita mengoptimasinya, mengevaluasinya, atau menganalisanya data tersebut supaya data tersebut bisa kita gunakan untuk diiklankan untuk mendapatkan hasil sales atau penjualan. Di boncos itu pasti. Dan yang pasti ya, teman-teman harus bisa mengevaluasinya, mengoptimasinya, menganalisa lah. Nah, analisa supaya teman-teman bisa merubah yang namanya data itu menjadi penjualan. Bisa nggak kalau kita iklan, kita langsung dapat hasil ya? Artinya dapat hasil penjualan. Bisa aja ya, asalkan teman-teman bisa membaca analisa
data produk kita sebelumnya, lalu kita coba mengiklankannya ya, untuk mengurangi resiko kita boncos tadi ya. Jadi teman-teman bisa juga mengambil data-data produk, lalu coba diiklankan ya. Data-data produk ya artinya yang sudah punya histori penjualannya. Bagaimana pasar menerima produk kita, lalu teman-teman tinggal mengiklankannya aja. Oke, itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-temannya semuanya, dan salam sukses untuk jualan online-nya.